itu aja Bisa kok jadi. belepotan. Mana? Ya tadi nak ya. Iya, ya itu belepotan. Ngomong itu aja, nanya itu ya belepotan. Aku nanya tadi, abang Islam apa Kristen? Abang kan bilangnya non Muslim. Enggak, Bisa, sambungannya tadi kan ada Islam atau Kristen, apa gitu tadi bahasanya. Lah. Ayah baik. Ya, apa pertanyaannya? Silakan, baru jawab. Ayah bun. Oke. Ya, Bunda Rahma, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah monitor. Ya, saya sudah monitor segala kuasa kuberikan kepada Bunda Rahma. Silakan, aku mau dengar Bunda Rahma diskusi. Silakan. Silakan, aku mau dengar Bunda Rahma diskusi. Silakan. Ya, diam dulu host. Dia Aku putus jaringan atau enggak? Suaraku. Bagus, Enggak aman. Suaraku bagus. putus-putus. Silakan bertanya Bunda. Aman. Di aku tuh terputus loh. Tuhan Tidak kenapa ada, terputus, bagus. Bang? Jangan alasan, tanya, silakan bertanya si bosnya. Galatia 3:13, Bang. Tuhan Kristen terkutuk. Galatia berapa? Sabar, kita buka Alkitab. Bang, Kedain ke atas Jay bang. yo, bukalah, Bang. Data Ya. Galatia berapa? Open cam aja, Bang. Sabar lah, kamu harus Galatia open kenapa dari kemarin? Galatia berapa? Galatia 3:13, 3:13, Bang. Bang. Galatia 3 ayat 13. Ya, silakan dibaca biar saya lihat dari sini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung, Mana Bang? itu? Astaga. Galatia 3 Kan tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Baca dari awal lah. Galatia 3:13. Iya, baca dari awal. Kok dari situnya kok baca? Kristus telah menebus. Betul. Baca dari situ. Kristus telah menebus bangsel. Kok Kristus telah bangsel? menebus bangsel dari kutuk hukum Taurat Mana dengan ada jalan situ menjadi bangsel? kutuk. Bagus yang baca Dengan jalan menjadi bagus kutuk. lah. Tahu Baca kamu yang bagus, karesteng, kok. Bang. Oke. Baca bagus-bagus. Ya Kok- malu ya kalau kita pakai namanya ya. Oke. Siapa yang malu? Baca Tertutup lah. bagus-bagus. Kristus telah menebus karesteng. Di mana situ Kristen ditulis? Menebus Astaga. Kristen. Kristen di mana ditulis Lah kan di situ Kristen? kita. Aku kan enggak. Ya udah baca Kan lah aku kan kita. enggak. Kalau kita ya aku dong juga jangan. Kau kan hanya membaca, baca aja. Di Kok situ malu kan siapa di situ? Siapa Itulah di situ kan. kita? Siapa di situ? Siapa Kau di situ disuruh kita? bertanya sepuasnya, membaca aja Siapa malu. di situ kita? Kau kan hanya membaca di situ. Nah, Baca kita aja. tunjukkan data ya teman-teman ya. Ya, tunjukkan. Kita tunjuk data dulu ya. Ya. Masalahnya di situ kita, aku nggak mau lah menuhankan manusia terkutuk, enggak lah. Jadi siapa kularikan yang ke kau kan kau bagaimana di Tuhan Lagian Tuhan terkutuk? juga nggak mau punya umatnya seperti kau. Membaca aja salah-salah. Tuhan itu mau umatnya pintar, cerdas, bijaksana. Jangan kayak emak-emak lah, Bang. Bang, jangan kayak emak-emak, Bang. Abang laki-laki. Jangan Oh emak-emak. iya ya, lawan kita Pelan aja. mama ya. Ya. Oke lah. Ya kau yang kayak emak-emak. Mana ya? Kristus telah menebus. Nah, Kristus telah menebus karesteng. Ini karesteng kita, ini karesteng pula? kan. Itu Ini kan apa Bibelmu. bacaannya? Bibel Astaga. bukan? Diganti-gantinya Kan pula lah tulisannya. Jijik kali pun aku kalau Baca aja yang bagus. Kristus telah menebus karesteng dari Kristen lagi, astaga. Bunda izin Bunda. Biar dia baca sendirilah. Kau baca sendirilah. Ngatur-ngatur. Kok baca Bunda. sendiri? Yuk, bacalah kau. Baca apa yang tertulis, baca aja. Kau bisa baca tidak? Bacalah kau sendiri. Jangan Kok ngatur-ngatur. aku yang Sudah baca, diajarkan. tapi kau yang Kau mendalilkan. pun tidak, kau. Siapa yang mendalilkan, dia yang baca. Bacalah. Kok nggak ada suaranya? Malu dia baca. Kenapa? Malu kau baca Bibelmu? Bibelmu najis. Siapa Bibelmu yang najis. mendalilkan, dia yang Malu dia baca ya. Kalau aku yang mendalilkan, nanti aku yang baca. Bacalah, kok malu? Malu kau jadi oten, malu Kau kau. yang malu lah Bibelmu itu. Iya. Kok malu? Enggak, Bang. Malu Bang, dia Bang, Tuhannya Bang. kan terkutuk nih. Oke, Bang. Terkutuklah orang Bang. yang digantung
Bang. Terkutuklah orang yang Bunda digantung itu pada bukan kayu Bang, salib. Bunda Terkutuk Rama. orang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu Dengar salib, dulu Bunda teman-teman? Rama, hostnya mau ngomong. Bunda Neng, siapa yang digantung pada kayu salib? Astaga. Bunda Neng, Ya, siapa yang digantung pada kayu salib? Bunda Rama, hostnya mau Tuhannya ngomong, dengar Oten. dulu. Tuhannya Oten siapa? Cus. Nah, itu jawabannya. Nih. Oke. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kena lagi aku pembatasan Mama Kena. Turun dulu Bun, turun dulu naik lagi Bun, turun dulu naik lagi. Bun, aku turunin. Ya, Makanya turun dulu naik lagi. salah-salah. Baca salah-salah kita. Abang izin tanya boleh Bang? Boleh saya tanya Bang? Silahkan, pertanyaan Boleh saya sepuasnya. tanya, ya? Sampai Ya. mencret. Baik, baik. Silakan Abang bertanya. Abang Tuhannya Yesus. Abang Tuhannya Yesus. Iya, jelas. Oke, Yesus kan laki-laki. Jadi Tuhan Abang berjembut. Pertanyaan kedua apa? Tuhan Abang berjembut. Apa? Berjembut? Heeh. Di mana itu ditulis di kitab berjembut? Aku nanya. Kita ngomong sesuai fakta, sesuai dalil. Tidak ada ditulis di situ. Yesus laki-laki. Yesus laki-laki. Ah. Terus? Kan manusia berjembut enggak? Kan aku nanya loh. Aku nanya loh, ya enggak ngehujat, aku nanya. Oke, jadi aku ngomong Ya, jawab sesuai dalil. Kalau tidak ada, tidak ada. Tidak ada tertulis. Oh gitu. Nah, pertanyaan Iya, ketiga, iya. tidak ada tertulis. Pertanyaan ketiga. Tuhanmu disusuin. Tidak ada tertulis. Pertanyaan keempat. Kau bertanya yang ada di dalam kitab. Ini apa otaknya diperbaiki dulu, Bang? Aku gak butuh kayak gitu. Bang, ya. Padahal aku cuman mau minta mengoreksi ininya dia, apa namanya, kayak merespon alam bawah sadar dia gitu kan. Jadi kalau ketika saya tanya berjembut, oh iya juga ya. Kok gitu, nggak ada respon. Banget tiga. Cari lagi gigimu itu yang copot Berarti itu. abang saya tadi dia kumur-kumur dulu lah, apa ini dulu lah. Udah bangun tidur kan, dia bangun tidur kan, belum cuci muka, belum cuci muka. Iya. Siapa lagi nih? Ayo naikin lagi. Saya kan nanya ya, nggak salah ya, karena sebelumnya saya tanya, Tuhanmu Yesus, ya, ya berarti Yesus kan laki-laki, ya langsung aja aku sekak emang, ya langsung aku sekak lah, laki-laki kok, aku aja laki-laki loh, umurku 29 tahun, ada jembut, Itu bersihkan kedagingan. Bersihkan kedagingan Bang Sel yang tadi tuh. Ini kok nggak bisa? Oh iya bikin ya? bener. Aku nggak ngehujat ya. Kenapa saya begitu? Ada dalilnya. Kolose 2 pasal ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara kepenuhan kealahan. Artinya kan dari ujung rambut sini sampai ujung kaki itu kan Tuhan. Termasuk apakah Tuhanmu berjembut ya? Nggak salah lah aku tanya. Kan aku nanya. Ada dalilnya. Rifda, selamat sore Bang. Nah, nggak ada lah. Bang Rifda masih hidup. Coba Jay tanyalah itu kamu. Ya Bang Faiz. Bang, baksonya Bang. Ya. Oke. Oke, silahkan kawan-kawan Oten yang masih suka nyembah-nyembah manusia, nggak apa-apa. Mbak Ratna, selamat sore. Mbak Ratna, Kak Ratna, Bang Ratna, masa sih Bang Ratna? Nggak ada. Gak ada. Nyala kalau nggak ada, ya. Diturunin aja Bun kalau nggak ada. Bunda Rahma tadi kena pembatasan. Kena pembatasan Akun diturunin Kupri ini dulu, udah kena kasihan. pembatasan lagi. Oh, dia ini kan suka lama kalau keheng. Iya. Mending diturunkan. Kasihan kalau ini. Halo Kak. Shelin. Kak Selin. Kak Joan, naik aja Kak. Memang aku baca boleh ya Bunda, ini nggak menghujat ya Bun. Kakak Joan, Bunda bisa lihat nggak di bawah? Bisa bacakan Bun? Yang mana?
Kakak Joane bisa bacakan? Saya kira. Nah, Memanglah otak uclim-uclim itu kalau nggak selangkangan ya porno-porno omongannya. Balas, Jai. baik. Sekarang aku tanya, Tuhan siapa yang keluar dari Pepsida, Bun? Ya. Ya. Tuhannya siapa, Bun, yang keluar dari Pepsida? Apa, Bun? Nggak ada kerjaan nggak keluar dari Pepsida? Lubang sekecil itu masih perawan orang dirobek-robek itu. Tuhan siapa itu? Kebales kan langsung kena ke jantungmu. Langsung kena jantungmu. Saya Ada ini ya, ada si Dimas nanya, Mama, kan katanya Yesus dilahirkan. Iya. Waktu 4 bulanan enggak. Ini kan Mama dapat kemarin ngaji di 4 bulanan bayi tuh di kandungan. Nah, Yesus gitu enggak? Ih, ketampol dah itu. Bunda coba susah jawabnya gimana? kalau melihat gini ya, kalau melihat orang Yahudi sih, saya nggak ngerti ya di sana ada 4 bulanan atau enggak gitu kan. Tapi kalau ngelihat dia sebagai seorang lahirnya seorang anak laki-laki, manusia melahirkan manusia, yang pasti dia dinenenin sih gitu kan. Dinenenin gitu. Ditetein lah, sama kayak Dimas juga. Dimas juga kan nenen tuh, ya kan? Ya sama, itu juga nenen gitu kan. Karena kalau nggak nenen ya metong lah. Apalagi sampai usia 4 bulan nggak nenen dari usia sehari, ya metong lah. Kena busung lapar deh seminggu. Itu. Nyeta tuh dasar ya anak-anak. Mama dilahirin cerah Yesus 4 bulanan nggak tahu. Bangsa naik lagi. Bang udah cuci muka, Bang, udah kumur-kumur, Bang. Udah bener. Bangsel. Enggak, Bang Sel. Masukkan dulu ke dagingannya coba, Bangsel. Enggak, masalahnya Bang Sel kalau naik, kalau lagi iya apa, kita nggak dapat apa-apa, ya udah, lu kan udah ngakuin, terus apa lagi kita mau diskusi? Udah katanya udah membersihkan kedagingan dia. Nih aku tanya lagi ya. Aku tanya lagi nih ya. Aku tanya lagi. Baik, Bang Sel sudah membersihkan kedagingan. Ini cocoknya sama Kak Natali sih dia. Cocoknya sama Kak Natali. Kalau sama aku agak kurang cocok. Diam dia, penyakitan. Enggak, dia lagi sholat, Bang. Lagi sholat, Bang. Yang penyakitan itu kebanyakan makan babi itu. Penyakitan dia lagi ada. Bang Sel, nada bicara itu kayak yang orang impoten gitu loh, Bang Sel. Gitu kayak gitu loh. Oh, itu ciri khasnya itu. Jangan berarti bukan dirubah-rubah. impoten gitu ya, Bang, ya, kayak encus gitu ya, Bang. Itu nggak masalah. Itu kalau menurutmu. Menurut Ya, silakan. Apa pertanyaannya? ini Ya, udah sudah dijawab kok. Apalagi yang saya mau nanya udah dijawab kok. Oke, aku tanya. Bunda Neng kalau mau bertanya Bang Sel, ini silahkan, anak boleh. bertanya yang kelas 5 SD. Aku bertanya, silakan. Oke, tenang. dulu lah kau. Aku mau bertanya ini pertanyaan yang kelas 5 SD, Bang Sel. Oh, mau bertanya, silakan. Kalau Yesus di dalam kandungan katanya didoain enggak katanya. Mana? Doainnya sama siapa didoainnya ketika pas di kandungan? Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Oke, makanya. Ini menghina loh, Bunda. Diam dulu. Bunda, ini menghina, Bunda. Ini menghina. Enggak, Bang. Abang menghina. Menghina Abang dari kalau mana? mau jadi, Bang, Allah itu kata Tuhan Menghina umat dari muslim. mana? Kalau abang mau berkata Bentar, menghina Tuhan dari jadi mana? manusia, kasih teos, Bang. Filipi 2 Apa pasal yang 6, teos 7, 8 apa? itu teos telah menjadi manusia. Itu, Bang, ya. Jadi Kalau ada abang satu buku bilang yang dengan boleh kata-kata tulis. Allah itu Tuhannya umat muslim. Tuhan kami nggak bisa jadi manusia, Bang. Siapa Nggak bisa, Bang, Tuhan kami jadi manusia. Bilang teos dulu. Bilang teos dulu. Jangan Allah. Bilang teos dulu. Bilang dulu, siapa? Bilang Allahmu? teos dulu. Bilang teos dulu. Allahmu Jangan bilang siapa? Allah. Bilang teos dulu. Allahmu siapa? Bilang teos dulu. Allahmu siapa? Ya, kayak gini, Bang. Makanya kau penting ke gereja, Bang. Colok pantat pendeta, kau jilat, kau sedot itu. Kalau ditanya Allah itu nama Tuhan. Paham kau? Kalau ditanya siapa ilahmu, maka dijawab Allah. Itu loh, kayak gitu nggak diturunin. Nggak cocok kau, Bang, diskusi sama kami. Jangan kau sama guru-guru saya. Sama saya aja kau nggak cocok kau. Ya cocoknya kau jadi Kristen. Cocok kali kau jadi Kristen. Itulah kalau kebanyakan mangan pantat B2 kayak gitu.
Ya kalau abang siapa Tuhan kau? Tuhan saya Allah. Maka pertanyaannya bukan siapa Allahmu, tapi siapa ilahmu. Itu dalam bahasa Arab, ilah itu arti Tuhan. Siapa ilahmu, Jai? Allah. Nah sekarang aku tanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus manusia enggak? Manusia. Gitu loh. Kalau saya ditanya, siapa ilahmu? Saya jawab Allah. Gitu loh. Ada Bang Ardiansa. Kalau kamu berdiskusi sama Bang Ardiansa silahkan. Pasti kau dibal-balin sama Bang Ardiansa. Silahkan. Aku udah capek sama kamu. Kau nggak paham sama bahasa yang manusia. Nggak suka aku. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak dulu ya, aku lagi makan. Lucu juga ya barusan. Nah, makanya nih ada Ustadz Miftah juga. Silahkan kau naik. Ada nggak berani kan kau kan? Nah nggak berani. Nah, mana? Naiklah. Naik kau. Tapi jangan botol ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Janganlah pakai kebodohan. Naikkan deh, multi lah kau. Kayak oten kali kau memang. Nggak ada kau multi, minta dinaikkan pula kau. Ustaz, kalau ketika saya ditanya Gimana? Kenapa Ustaz? Kalau ketika saya ditanya, siapa Allahmu? Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Siapakah nama Gimana, Su? Allahmu? Siapakah nama Allahmu? Nah. Katanya. Gitu. Nah, keluar lagi dia. Nah. Jangan turun. Kayak ingus saja kau naik turun. Kalau ditanya siapa ilahmu, maka saya jawab Allah. Betul nggak Ustaz? Betul. Nah, itu Bang. Udah aku jawab tadi. Naik pun gak ada ilmu. Udah naikkan deh. Nggak ada loh Bang. Kau naik lah Bang. Pelan-pelan kau naik. Awas kepleset ya. Mana Bang? Nggak ada loh Bang. Mana? Nggak ada kau Bang. Siapa pula aku? Ini anti rungkat enggak? Ya anti rungkat. Hantu naik lah Bang. Mana nggak ada kau di ini pun nggak bisa kau. Multi. Kau bisa typing tapi nggak bisa naik kau. Takut saya tanya, udah biasa. Nah makanya alasan aja kau. Mana nggak ada ini, weh. Framing aja cuma ada 2 orang ini yang minta naik ini. Ini Muslim ini, Kak Wirdarsi sama Kak Titi. Nah nggak ada. Oh dasar kau. Multi lah, kalau multi pasti dinaikkan kok. Muslim lucu, iya dong, lucu, baik, ramah, ya kan. Kalau Oten bodoh. Kau pula typing di bawah Muslim lucu, ya lucu lah. Lucu, ramah, baik, ya kan. Kalau Oten apa botol lah. Nah, udah nih, silahkan. Tuh, udah kuundang tuh. Nah. Udah kuundang Bang Sel udah kuundang. Naiklah. Nah, silakan. Apa tadi pembahasannya? Tuhan. Itu ada Ustadz Miftah, ada Bang Ardi, silakan. Kau takut ditanya? Apa nih? Ardi atau Miftah? Yang kapan hari kan kamu. Dia satu-satu siapa? Gini, kapan hari kan kamu. Ya, itu sama Bang Ardi itu. Ya, kapan hari kan. Oke, sama Ardi ya. Miftah diam dulu. Ya. Oke. Ardi, siapakah Tuhanmu? Kapan hari kan kamu kabur. Diam dulu, jawab dulu. Siapakah Tuhanmu, Ardi? Bang Ade sebentar Bang. Bang Ade Kristen atau Muslim? Kak Ade? Suaranya kecil Kang Ustaz. Cek. Udah dengeran? Ya, Sudah. Kak Ade Ya. monitor Kristen atau Muslim? Kapan hari dia ini kan kabur. Pas waktu saya tanya. Oh. Kenapa? Kabur? Kenapa kabur? Kenapa? Jangan dusta kau, Oh, berarti nggak kabur. Dusta aja. Oke, kita Oke, tes baik. ya. Kita buktikan ya. Saya bawa data sekarang. Dengar. Oke. Kita buktikan. Diam. Kita bawa Kalau data. saya Oke, diturunkan, saya pakai data ya. Bentar. Nanti Saya ambil kau data kalah ya. Kalau saya Bentar. diturunkan kau kalah ya. Jelas Aku ambil ya? data dulu, bentar. Ya. Kalau saya diturunkan Waktu berarti itu- kau kalah diskusi ya. Ingat itu ya. Oke, lanjut. Iya. Tapi dijawab ya. Oke. Pertanyaan Yang nggak jawab kalah ya. Sepakat? Yang nggak jawab kalah ya. Dijawab. Siapa Tuhan Sebentar Ardi? lo, jangan kabur. Ini pertanyaan Sabar aku, dulu kamu Bang. jawab. Sabar dulu. Ditanya. Sabar dulu. Pertanyaan saya, Siapa Tuhan kapan hari Ardi? pertanyaan saya? Sabar. Pertanyaannya tadi Sabar dulu. Pertanyaan jawab. saya, Siapa Tuhanmu Ardi? kapan hari? Kapan hari saya Bang, bertanya sabar sama dia? dia. Jawab. Sabar. Jawab.
Santai. Kapan hari saya bertanya kepada dia, teman-teman, mengenai Ya, siapa? Dengar. Lo gantian. jawab. Gantian bang, kan gantian bang ngomongnya. Gantian. Aku dulu bertanya. Kan gini loh posisinya. Gantian bang ngomongnya. Bang saya mute ya bang ya. Saya mute ya. Posisinya begini Bang J. Posisinya begini. Ya gimana? Dia Gimana, kapan Bang Atik? hari itu saya sudah janji sama saya. Oke Ardi kau tanya satu, saya tanya satu. Oke saya okein. Ketika Oke, saya bertanya, dia bilang, oke aku nggak bisa jawab. Dia udah satu, udah kosong ya kosong. Dia tanya, udah aku jawab. Nah yang giliran mana? pertanyaan kedua, Yang mana? Dinda, Jawab. itu Yang dia mana? Iya. kabur. Au. Wow. Aku masih ingat pertanyaanku gitu loh. Aku masih ingat. Sebentar. Wow. Aku masih ingat. Berusta, weh. Ya udah, kalau nggak berdusta, sekarang buktikan ya. Sekarang buktikan ya. Baik. Buktikan aja bang di sini. Kita buktikan sekarang. sekarang. Kita buktikan. Ya. Kita buktikan sekarang. Kalau nggak berdusta, kita buktikan ya. Oke. Di dalam kisah para Silakan Rasul dibuktikan di sini, Kak. 2:7, di dalam kisah para Sabar Rasul dulu. 2:737. Ya, sabar. Oke. Sabar. Di dalam kisah para Rasul 2:737, di sini tertulis 276 orang, ya kan? Sabar. Santai. Iya, sabar ya. Ya sabar dulu bang, sabar Dek. Iya dengerin, gantian ngomongnya, gantian ya, oke ya. Iya gantian. Setelah saya tanya, Anda tanya gitu loh. Gantian ya, oke. Nah, di dalam kisah para Rasul 2:737, di sini tulisannya adalah 276 orang. Jawab dulu Ya, pertanyaan. atau dalam original teksnya berbunyi diakosiai ebdome konta X, kan begitu. Nah, ini di dalam Lanjut. kitabmu, dalam kitab kan 276. Nah, di dalam kodeks Sinaiticus, yang abad keempat nih kodeksnya, kita pakai data ya. Dalam kodeks Sinaiticus abad keempat, ini tertulis diakose ebdome konta X sama diakose 200 ebdome konta 70 X6, ya kan. Nah yang jadi masalah adalah di dalam kodeks Vatikanus yang notabene kedua-duanya itu sama-sama diilhami oleh Roh Allah, ya kan, betul nggak Bang Jais? Diilhami Roh Kudus kan, betul nggak? Betul. Penulisnya diilhami Roh Kudus kan? Penulisan Betul semua kan? Bible Nah, itu. oke. Betul. Penulisan semua di dalam Kudus. Ya. Di dalam kisah para Rasul 2:737, Pertanyaannya apa? halaman di Kodeks Vatikanus halaman 189, sebentar ya, 185, oke, 185 berarti di sini ya, ini halaman 189 nih, ini tertulis, ini os ebdome konta X, artinya apa? Os ini artinya itu sekitar ebdome konta 70 X6, sekitar 76, yang satu sekitar 76, yang satu 276. Pertanyaan simpel loh Bang J. Pertanyaan saya adalah, Roh Kudus mana yang salah? Jawab. Silakan bang dijawab. Roh Kudus mana yang salah? Silakan. Iya, dijawab. itu pertanyaan saya. Silakan Bang. Wah, ini nggak niat diskusi. Ya kayak gini modelnya. Izin ya bang ya. Anda Iya, saya iya. tendang ya bang ya. Silakan. Nah, Ya, kayak gitu. sama loh. bang ini aja. Bang ini baik. Semoga abang ini baik dan bisa berdiskusi dengan Ustadz baik. Miftah Silakan aja. bang dijawab. Ustaz Miftah aja, aku izin makan Silakan dulu bang. ya. Siap. Assalamualaikum Jai. Waalaikum. Ya silakan. Bagaimana Ardiansa? Mari kita bahas Al-Quran. Tafsir seni memoles ayat supaya masuk akal. Maka butuh tafsir Al-Quran. Berani nggak? Abang Berani Kristen. nggak Jai Ardiansa? Al-Quran Izin, kitab Abang yang tidak Kristen. siap pakai tanpa tafsir. Tafsir ialah ini, Pak. seni memoles ayat supaya Gimana, ayat masuk akal. Berani Kotoran nggak bernyawa Ardiansa? ini si Otenoke bang Jai. Ingat nggak Otenoke? Oh. Kenapa kalian ketakutan ya kalau bahas Quran ya? Ya udah, ini Silakan Ustaz. Pak. Boleh saya mulai? Ada menghargai bahasa Indonesia nggak? Udahlah, Miftah kau Ustadz Komalan saja, rendah ilmumu tuh. Takut, kabur ya, takut. Takut. Apakah begitu Miftah. menakutkan yang di depan namanya M itu? Begitu menakutkankah inisial M itu? Menakutkan dong.
pertanyaan saya sih. Yang kerasnya cuma Komalan, Miftah. Kau Pertanyaan lari saya terus sama simpel. saya. Apakah Anda menghargai bahasa Indonesia? Tidak. Oke, siapa yang berani? Ardiansa. Tafsir Al-Ghazali. Izin abang, abang jangan kayak ibu-ibu ya, bang. Abang laki-laki, jangan seperti Sini ibu-ibu. memoles ayat. Ya, Jadi, abang tolong jangan Anda seperti tafsir Quran. ibu-ibu. Bang, tolong jangan seperti ibu-ibu. Sekali kau. Abang itu tidak bisa membaca Dia Al-Quran. juga Kalau bahas memang abang ini, bisa ya. membaca Al-Quran, Bagaimana saya kutip silahkan Al-Ghazali? dibacakan. Oke. Bang, izin bang. Bang, mohon maaf. Anda bukan ibu-ibu kan? Meskipun Tuhan Anda manusia, Iya, saya rasa misalnya abang kalian masih punya takut otak ya. ditanya sih. Bang, Layani saya. 5 menit Bang, pertama. saya di sini ada guru saya, Ih, ada kenapa Ustadz sih Miftah, ada Bang Apa Ardi, gurumu? ada Bunda Miftah? Neng Ya, juga. Miftah ini cuma Ya, Ustadz yang silahkan mengajar di berdiskusi dunia. dengan guru-guru saya Gimana dengan sih? baik. Ardiansa Bisa cuma bang? Oke. Baik, terima kasih Bunda Neng. Anda sangat luar biasa. Ya. Karena abang barusan, aduh, nggak jelas. Nggak jelas banget, Bo. Kemana? Tunggu dulu, aku mau buang sampah dulu ini. Tong sampahnya dibuang sih. Tong sampahnya dibuang. Aku mau buang sampah ini. Aduh. Ya, gimana dong? Tadi kata Ustadz Miftah kotoran bernyawa soalnya. Gimana dong? Wah, Ya makanya kotoran dibuang pada tempatnya lah, namanya kotoran. ya juga sih. Kotoran bernyawa nggak tuh tempat sampah dong. Ya Allah. Bang. Lepas dari RSJ mana? RSJ Bandung. Di Cisarua. Gini Bun ya. Tapi gini, Bunda. Gini ya Ustadz ya. Gimana? Ustadz Gimana? dulu. Rizky Him Umi. Enggak, saya tuh kan selama ini dengar Pak Purnomo, jujur aja baru hari ini saya tuh baru baru tahu siapa Pak Purnomo jujur aja. Baru tahu siapa Pak Purnomo gitu. Syukran, Om. Tadi pagi itu kan live kan Pak Purnomo kan penontonnya banyak banget sampai 30.000. Banyak banget. Tadi Sampai iya, 30.000. tadi pagi itu. Bener, serius sampai tembus 30.000 tadi pagi sih. Iya. Itu. Waalaikumsalam. Oh ini tuh Pak Purnomo itu. Oh berarti noten-noten yang ada di Komal ini yang nggak kekontrol kali ya, kemudian lari gitu kan. Bener. Tembus 30.000. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sel, bagaimana sudah Tapi gini sih Ustadz. Ibaratkan nggak mungkin waras Bunda, ibaratkan gitu loh. Rumah sakit itu Bun ya, rumah sakit itu dari luar nampak bagus, rapi gitu Bun ya. Wah indah, tapi yang di dalam itu Bun kenteng kabeh Bun, gelok sadayana Bun, ya Allah Bun. Itu sama Bun. Dari luar tuh gereja itu kayak nampak bagus, rapi, indah, di dalam Bun gila semua Bun itu. Sama itu Bun. Ya pandai lah kau framing. Pandai kali kau framing. Ya enggak Pak, ya bukan framing dong, anak manusia kok disembah. Gimana Ya dong? bukan apa ya, pandai kau framing. Orang tua masih Kristen kau hina-hina. Dan Aku nggak menghina orang tuaku, aku menghina ajarannya. Aku nggak menghina ajarannya juga. Aku cuman bilang bahwasannya Katolik. Jadi ngapain kau hina-hina gereja orang tuamu? Saya nggak menghina gereja orang tuaku. Saya bilang orang yang menyembah manusia itu orang yang sesat. Dari Kan luar itu intinya. bagus, di dalamnya hancur kau bilang. Itu apa nggak menghina? Ya, Ya di dalamnya sesat bukan hancur. Ah itu apa nggak kau nggak menghina kau bilang Aku sesat? nggak bilang dalamnya hancur loh. Aku nggak bilang dalamnya hancur. Aku bilang dalamnya sesat. Masa anak orang disembah? Ini Apa dari nggak tadi menghina kuping- namanya itu? kuping Bang Sel itu dari Bilang tadi sesat. bermasalah. Mana aku menghina? Bang Dia Sel nggak menghina kupingnya kau bilang sesat bermasalah. itu. Lah manusia disembah sesat nggak? Iya, nggak menghina itu namanya itu. Kau nggak ngerti tapi kau bilang. Ya aku nanya, manusia disembah sesat nggak? kau- Ya, manusia kau disembah paham sesat nggak nggak? Siapa Yesus itu? Siapa Yesus paham kau? Paham anak Bunda Maria? Ah itu botol kan? Ah. Ditanya siapa Yesus? Lah iya, Yesus itu anak Bunda Maria. Agama orang tuamu. Coba sebutkan dalilnya di mana Nabi Musa itu menyembah Yesus. Tuamu. Sebab itu kau dibenci orang tuamu. Kau hina aja agama orang tuamu. Ya nggak apa-apa, kau tahu, aku dibenci sama orang tuaku, kau tahu. Udah lama kau tahu, nggak apa-apa. Cek. Jangan Cek jangan ya. jadi Lanjut, Bang Ardi. Ya udah. Oke, lanjut ya. Ya. Bro. Lanjut. Kita lanjut dulu ya.
Ya kita lanjut dulu ya Dinda. Loh. Oke, gini Dinda Sel. Gini Max. Apa dek? Jadi Apa dek Ardi? Jadi di dalam kisah para Rasul 2737 Batu dulu, itu batu. tertulis 276 jiwa. Pertanyaannya Dalam kitab Nuh. apa? Pertanyaan saya, Roh Kudus mana yang salah? Yang mana? Ya, Roh Kudus yang mengilhami penulis Tidak Kodeks ada yang salah, Roh Sinaiticus. Kudus itu Dengarkan. tidak ada. Dengarkan. Roh Kudus yang mengilhami. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apa? Ya, dengarkan. dulu. Sabarlah dulu Bang, asli loh. Di sini ada ibu-ibu dua pun diam loh, nggak kayak mulutmu. Santai. Sabarlah dulu. Mau belajar aku juga. Ya. Mau belajar. Ayo Bang Ardi. Ya, di dalam Kodeks Vatikanus, Roh Kudusnya mengilhami os ipdome conta ex. Di dalam Pertanyaannya Kodeks Vatikanus, di dalam Kodeks Sinaiticus, Roh jadi Kudusnya. Ardi. Ya sabar ya. Ya sabar. Di dalam Kodeks Vatikanus, Roh Kudusnya mengilhami dengan kata os ipdome conta ex. Ini os ipdome conta ex, atau artinya adalah sekitar 76 jiwa. Tetapi di dalam Kodeks Sinaiticus, Roh Kudusnya mengilhami diakosiai ipdome conta ex. Loh, kok galau? Dia memang kayak gitu. Dia. Jadi kalau mau di ini dia setel musik memang kayak gitu. Ini bodoh kayak gitu. Tidak niat diskusi dia. Hanya ngerecokin. Iya, jadi memang orang tidak dewasa itu bisa jadi. Sel, mohon maaf, kita akan kirim kau ke neraka selama-lamanya. Mohon maaf. Nah, thank you Bang Ardi, mantap. Lanjut. Mungkin ini informasi ya kepada Dinda Siap. J dan juga Saya mau belajar juga. teman-teman semuanya. Ya. Kan diilhami Roh Kudus. Ini kisah para Rasul 2737. Ini X chapter 27 verse 37. Ini tertulis diakosiai 200 ipdome conta 70 x 6 276. Di dalam Kodeks Vatikanus, ini Vatikanus ya. Nih. Vatikanus ya. Langsung dari The Center for the Study of New Testament manuscript ya. Dia bilang ini artikel, saya suruh baca ini. Itu apa? Itu bukan manuskrip. Ini coba baca. Wah, itu bacanya apa? Manuskrip kan? Iya, Center for the Study of manuskrip, ya kan? Manuskrip ya, bukan artikel ini. Jadi di sini tertulis Roh Kudusnya mengilhami os ipdome conta ex. Sekarang saya tanya Dinda J, kalau misal saya jual mobil terus Dinda J, Bang Adi mobilnya berapa? Aku bilang begini, ini sih sekitar 76 juta Dinda J. Oh ya udahlah, aku ke situ ya, aku ambil ya Bang Ardi. Paling Dinda J bawa uang sekitar 80 kan, kurang lebih, betul nggak? Betul. Terus kok tiba-tiba aku sampai sini bilang gini, ini harganya 276. Loh, kok jadi naik 200 juta Bang Ardi? Loh, iya, sekitar 76 itu sama dengan 276. Make sense gak itu? Kira-kira masuk akal gak? No make sense. No. Nah ya, ya itu. Coba kita buktikan dulu ya. Kita buktikan narasi Ardiansa. Apakah terkonfirmasi dengan data? Jangan-jangan Ardiansa ngarang kan begitu kan? Jangan-jangan itu yang saya bukan butuhkan. itu. Ya, siap. Text and Canon Institute, textandcanon.org, bukan Wikipedia, bukan. Scribal blunders in biblical numbers. Jadi penulisnya itu blunder ya kan di dalam nomor-nomor dalam ini dalam Bible. Kita cek di sini. Ini. Mana ya? Apa transliternya bahasa Indonesia ya? Apa bahasa Inggris ya? Ini. Ya. Most Greek manuscript di sebagian banyak besar manuskrip 276, betul? 276. Ah ya, ini Diakosiai ipdome conta ex 276. Tapi di Kodeks Vatikanus apa? Sekitar 76. Yang mana yang salah Roh Kudusnya? Ayo. Anak Roh Kudus gak konsisten. Atau
salah masukin data atau gimana? Masa Lo jauh? ini diilhami Roh Kudus ini. Oh, di rumah. Mungkin Itu diilhami Roh lagi Kudus lelah. itu. Mungkin lagi lelah. Loh, ini diilhami Roh Kudus loh. Apa Segala mungkin tulisan yang diilhamkan oleh Allah sangat bermanfaat bagi 2 Timotius 3 ayat 16 kalau nggak salah, betul nggak? Bedanya Betul. kok sampai jauh banget ya Kang Ustadz ya? Sampai 200 gitu ya bedanya ya? Makanya Apa itu bedanya kita gitu? cek ya. 2 Timotius 3 ayat 16 kita cek. Kalau saya nggak salah loh ya, kalau saya nggak salah. Nah ini benar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini teos ya maksudnya ya maksudnya Tuhan mereka lah intinya begitu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan mereka tuh, Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar. Diilhamkan nggak ini? Diilhamkan. Segala ini berarti semua kan? Apa? Segala semua kan? semua umum. Nah, yang mana yang salah Roh Kudus ini? Ini yang 276 atau yang 76? Ini beda nyawa loh. Ini selisih nyawa 200 orang loh ini. Nah, Apa ini. mungkin salah masukkan data atau salah apa gitu? Ya berarti Roh Kudusnya salah dong. Oh, Roh Kudus salah. Loh iya kan diilhami. Diilhami Roh Kudus kan. Sangat menipu sekali ya Allah. Jadi bertobatlah teman-teman Kristen. Wallahi kebenaran hanya ada di Islam. Saya kembalikan kepada Dinda J. Siap. Kita naikkan lagi ya. Ngeri Oke, kali, ada weh. pendeta Depi di bawah. Ada pendeta Depi ya di bawah ya. Pak Depi, Pak Pendeta naik aja Pak Pendeta. Mana Silakan. berani Pak Depi. Pak Depi naik ke sini tuh nggak berani, ada saya. Oh iya. Ya Pak Pendeta Depi di bawah, silakan naik Pak Pendeta. Ini yang naik kenapa ini di? Rubuh alap Ih, ditolak dong. pada Yesus. Ini yang mau alap nih karena apa? Kenapa ya? Kenapa ini dia? Ah, Kenapa bang? Enggak mau Pak yang mau Depi. alap itu kenapa? Abang kenapa Bang? Abang kenapa? Yang mau alap itu kenapa? Karena perkawinan. Gejala awalnya apa bang? Sakit apa bang gejalanya? Bang, kami punya Pak Pendeta di sini Bang. Lebih baik saya ngobrol dengan Pak Pendeta Bang. Gimana? Mau Oke, alap Abang itu izin gimana? turun ya Bang ya. Mohon maaf, Abang mau diskusi atau kesurupan aja? Takut ya, Saya kasih kesempatan. tempat ya. Baik, silakan. Silakan dilanjut. Selamat sore Pak Pendeta Depi. Iya, selamat sore. Ini saya masih sibuk ya, nanti bentar lagi ya. Oh baik, kami tunggu. Nanti diskusi dengan Ustadz kami ya, atau dengan sibuk abang ini ya. kami. Jangan lupa Pak Baik. Depi, jangan lupa salamnya salam 3 Tuhan, jangan lupa begitu ya Pak Depi ya. Makasih Pak Depi. Ya, biasa ya. Nanti kita. Ya karena udah mengakui Pak Depi udah mengakui Mana yang ketiga-tiganya mau alap Tuhan. Udah Mana selesai. yang mau alap? Di atas Anda ini mualaf. Yang mualaf Kakak ini. Natali monitor. Yang mau nanya dia. Monitor dong. Oke, Kakak. Monitor. Baik, silahkan Anda saya besarkan dengan Kakak Natali. Izin dulu ya Bang Ardian saya. Ya, Silahkan. silakan. Anda saya besarkan. Pak Depi izin saya turunkan dulu sebentar. Silakan. Ya, bentar lagi kita diskusi. Saya masih sibuk ini ya, bentar ya. Baik, saya tunggu. Jangan turun Pak Depi, saya tunggu ya. Biarkan yang lain dulu ya. Iya, silakan. Mana yang Silakan Kak mana Natali. yang mau alap sini? Saya Mana yang mualaf. mualaf? Kenapa? Saya mualaf biasa aja. Kenapa? Dulunya agama apa? Kristen. Open cam bang. Kristen apa? Kristen apa? Banyak kali cakap tahu. Kristen sama aja Protestan, penyembah manusia. Kamu alap. Penyembah manusia, Kristen. Gak usah Gimana? sosokan Kristen Kristen apa lah. apa? Banyak denom aja kok bangga Kristen kali apa? ini memang ya. Denom apa? Penyembah Denom manusia. apa? Kalvinis. Kesian kau ini Ya, penipu gereja kau ini. saya aliran Kalvinis. Kenapa kau? Sama aja mau Kalvinis kek, mau apa kek ya sama aja disembah anak orang dulu. Aduh, malu. Bila masa pula Kristen menyembah. Oke ya, tadi kan kamu Ada- tanya ya. ada Apa mereka- alasan ini mualaf? ada Kenapa Kristen, mualaf? ah. Kenapa mualaf? Asal kau Ada tahu ya. Kristen itu harus cium-cium Kau lantai. tadi ada. nanya kenapa udah kejang. Ada Tolong Kristen cium birahinya lantai. ditahan dulu. Tolong birahinya ditahan Gimana dulu kau ya. ini? Penipu aja kau ini. Tolong birahinya ditahan Kau dulu ini malam dong. kena kau cepat malas.
Ya saya kalau Sudah, kok kau tahu itu aku mau cuma jawab nih dibeli kenapa dengan saya uang kau mualaf. itu. Nggak jadi mau Kau tahu itu ya kenapa kena- saya mau mualaf ya. Kena Saya jadi mualaf kenapa nggak istri mau tahu ya. empat, itu kamu Pak open cam boleh nggak Pak? Pak open cam boleh nggak? Aku mau lihat Itu, giginya Pak. masih ada nggak sih Pak? Coba deh Pak. Itu kau itu di Coba Pak, jangan-jangan gigimu udah habis Pak, tinggal satu nih Pak. Coba mau lihat Pak open cam Pak. Minum empat, itu kau jadi mualaf. Aku tuh sebenarnya pengen jawab Kau itu sih mualaf. kenapa sih Ini alasan kan ya. aku mualaf. Abijay, ini beda kan dengan yang Iya. kemarin Al Jamu itu kan? Oh beda. Beda. Ini lebih parah Ustaz. Kalau itu mualaf. Biar Kak Natali dulu ya. Silakan Kak Natali, silakan. Pokoknya Iya. Kak Natali ini cocok dengan Kak Natali, silakan. Cocok, oke ya. Saya mualaf itu karena kelamin. Maksudnya gini, dulu Tuhan saya berkelamin, saya malu punya Tuhan yang berkelamin, makanya saya mualaf. Mantap. Kena langsung jantung. Pindah nggak tuh? Karena saya malu punya Tuhan Betul. yang berkelamin. Tuhan yang sekarang kan punya kelamin bisa Malu Tuhan banget ada gitu loh tiga ya. itu. Secara Ada ya tiga wanita Tuhan yang yang seperti sekarang. aku ya kan. ke Tuhan yang Begitu sekarang mau ada mandi tiga. terus dilihat Tuhan yang maha Ih, melihat. mana Ternyata kau ini? laki-laki. Dia lihat aku malu banget dong. Kau itu. Malu dong awam ya kan. Malu Tuhan banget. sekarang ada tangan-tangannya dua, gimana? Ya malu Ada banget gitu tangan-tangannya loh. dua. Katanya Gimana dia tuh tangan-tangannya ada 100% dua? manusia, 100% Tuhan. Gimana Giliran kau 100% itu? manusia, laki-laki ngeliat Eh. cewek bening kayak aku mandi. Oh, gimana? Takut dong. Kak ya Natali ini. kan? Takut banget. Ngeri Kau itu deh ya. coba Enggak coba kuat. Apalagi yang mau dicobain? Apalagi yang mau dicobain? Apalagi? Mualaf. Tadi kan tanya kenapa mualaf. Udah aku jawab Oh, sekarang kan? sudah jadi adab haram Abdullah Udah. lah. Coba Ada sekarang Haram sih Abdullah. kau ceritakan perasaan kau di saat kau Sekarang sudah menyembah. ada haram Abdullah lah kau. Ada haram Abdullah lah kau sekarang. Kenapa? Yesus juga Abdullah loh. Yesus juga Abdullah Kau ada loh. haram Abdullah lah. Aduh, parah Dia kali nggak tahu. kau ini. Dia nggak tahu Tuhannya itu Abdullah. Aduh, parah kali. Bila ditanya Gas, Kak Natali, gas. Apa baru bisa jawab ya. Buka data bisa ya, walaupun nggak lama-lama bisa ya. Kau. Aku Boleh, buka boleh, ya. nggak apa-apa. Buka, Oke, buka. ntar. Ya buka. Biarkan buka data, karena tadi buka data dia buka celana nanti. Ya lanjut. Wow. Nah. Wow, Iya, Kalau gimana? pasal ya. selangkang ini Iya, cewek sekian. memang gembira nih cewek kalau pasal selangkang. Oh ya gembira Dia dong. mau wow Banyak terus sekali dia. selangkangan di Bible. Gembira Iya saya dong. baca itu. Parah Gembira kali penuh ya. hikmat. Kan pemuja Bang Kemi, sabar dulu Bang Kemi. Nggak usah bawa-bawa Kak Natali ya. Perihal selangkang Tuhanmu tuh keluar dari Pepsida loh. Diam dulu lah kau. Iya. Diam itu dulu ya. kalau Tuhanmu ada keluar dari selangkangan Pepsida. kok Jangan dia lupa dong. kau. Tuhan itu Kalau nggak cuma ada dongeng. selangkangan kok nggak punya Diam Tuhan. dulu kau. Cuma dongeng itu Tuhan Masya Allah, kau syukur. itu. Apa? Cuma Tuhannya cuma dongeng itu. Tuhanmu dongeng. Tuhan Ya, itu nggak usah cuma curhat. dongeng. Nggak usah Sampai curhat kiamat di situ nggak juga kali. muncul. Sampai Nggak usah curhat kali di sini. Udahlah diam dulu kau. Tuhan dongeng itu. Masya Allah. Aduh. Bentar ya. Sampai kiamat Tuhan dongeng lu nggak Ini muncul-muncul. Bible yang versi sebentar. Lelah kali dia kayaknya lelah kali gitu, nggak ada ilmu sekali. Aduh. Tuhan dongeng Iya. sampai kiamat muncul. Bentar ya. Cuma katanya, Diam dulu lah, Kacot. Bible kok banyak versi loh. Aku Diamlah nggak versi dulu. lain loh. Ini butuh Ya, diam dulu. Sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Ini disumpah kaos kaki Masya dulu bisa kan? Allah. Ya sabar dulu. Cuma katanya. Sabar dulu. Katanya. Ya sabar dulu. Kakek tua diamlah dulu. Katanya. Gimana? Mudahin. Oke. Ini ya. Jangan Bunda, jangan Bunda. Biar dia sama Kak Natali dulu Bunda. Jangan. Katanya. Dia nggak akan paham Bible dia. Coba dongeng-dongeng katanya kata Allah. Katanya Apa kata sih? Allah. Parah kan. Ujian apa Diam sore dulu lah. ini Kak Natali? Aduh. Ini ujian apa sore ini? Katanya. Menceraikan Allah. Di mute ya udah saya mute. Hanya saja nggak bisa di mute. Membantu kepala Ustadz Miftah tolong moderator HP saya nge-lag Ustadz, mungkin biar ini mulutnya disumpel dulu sampai terasi busuk Ustadz ya. Ya, saya mau ngomong dengan penyembah budak dulu ini. Saya mau ngomong dengan penyembah budak. Iya, Penyembah silakan, budak bisa silakan. diam dulu nggak? Iya. Penyembah budak. Iya. Camkan ini baik-baik ya penyembah budak ya. Ini di dalam Matius 12:18 ya kita lihat ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita lihat ya, ternyata ini kita lihat ya. Kita lihat dulu ini ya yang Ledeker ya. Ledeker itu di kuno ya. Bentar, ini juga Bible-nya soalnya banyak sekali versinya kan. Oke, kuno kita lihat. Ya, jadi penyembah Buddha ini diam dulu ya. Penyembah Buddha, kita tunjukkan data. Ini
lihatlah ya, Matius 12:18, lihatlah budakku ya, yang kukasihi ya, yang aku sudah memilih kekasihku, yang jiwaku rela padanya, aku akan bubur rohku ke atasnya, maka ia akan memberita hukum pada halayak. Budakku, ternyata ini budak ini apa ya? Tadi dia bilang saya apa namanya Abdullah, ya Abdullah kan hamba Allah ya kan, hamba, tapi ini Tuhanmu apa? Budak. Kita lihat sebenarnya satu perikop ini menerangkan hamba ini apa ya? Oh, Yesus hamba Tuhan. Oh, Abdullah tiba ere. Ternyata Yesus itu Abdullah ya. Oh, hamba Tuhan. Ya ampun, ngeri kali ya. Penyembah budak gimana? Sakit gak nyembah budak? Gimana rasanya nyembah budak? Sensasinya gimana nyembah budak? Coba. Sensasi nyembah budak itu gimana? Macet. Gimana sensasinya nyembah budak? Nggak ngerti ya, biar dia kesurupan aja dulu ya. Jadi kalau dia bilang Abdullah gitu ya, ya memang kita ini hamba Allah gitu loh ya. Dia tahu nggak sih Abdullah itu apa? Abdullah itu hamba Allah, ya kan? Hamba Allah. Terus ini Tuhannya dia ini kok kenapa jadi hamba Tuhan gitu loh? Udah gitu kita lihat di Bible yang versi apa tadi Ledeker ya, bukan hamba sekedar hamba, malah budak dia Tuhannya dia budak. Budak malah ya, betul budak ya, masya Allah. Hambanya level budak malah ya kan? Gimana tuh? Tuhan kau hambanya pun level budak lagi, aduh malah parah kali. Gimana rasanya nyembah budak? Nah, gimana Bang Keme? Bang Ardi aku nggak ngerti kayak mana cara bukanya. Biar Bang Ardi yang bukanya. Ini host juga mainan mic ada-ada aja nih kan? Mainan mic sih. Aku nggak ngerti serius karena ini gimana caranya? Nggak pernah. Aduh, hostnya ini juga mainan mic. Halo. Nah, bisa sekarang. Oh, bisa ya. Oh. Bang Ardi bentar aku nyalain. Oh gini. Nah, Oh bisa. nggak bisa ngomong. Maaf aku nggak ngerti. Oten ya. Oten nggak bisa ngomong. Oten nggak bisa ngomong. Nggak kedengeran. Makanya kalau diskusi itu jangan nyerocos. Udah kabur. Kabur ya, penyembah budak kabur. Begitu caranya. Gimana itu tadi? Nggak ngerti aku Gini caranya Dinda. Nah itu. Nah itu. Kayak mana caranya? Apa yang dipakai? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Bang Faruk, saya tadi telepon. Ini juga ada Bang mantan Faruk penyembah tadi. budak ya? Oh lanjut. Ada mantan penyembah budak juga ya. Iya, lanjut. Saya tadi telepon Bang Faruk tadi. Iya, makanya saya naik nih Bang. Apa perintah nih Bang Ardi? Bukan apa perintah. Tadi ada masalah sama Bezi. Bezi. Duh. Ya. Nah si Bezi itu ternyata hari ini dia mengumumkan apa sih? Dia mengumumkan. Kenapa sulit? Kenapa sulit? Kenapa coba? Ini kenapa Ustaz Miftah jadi gini? Kita ulangi ya. Si Bezi itu mengumumkan dia murtad, Bang Faruk. Bang Jai jangan kayak Beijing, enggak, insya Allah enggak. Komalnya kok hitam? Izin Bang Ardi ya, saya tanggapin. Iya. Bang Faruk suaranya kecil kali Bang. Coba dibesarkan. Nah ini udah gini. Cek. Lanjut. Sebenarnya gini Bang Ardi, si Bezi itu nggak pernah Islam. Dia nggak pernah Islam karena apa? Waktu dia terombang-ambing di Medan, jadi gembel dari Medan, saya dapat perintah dari Ustadz Hanafi melalui Levandi untuk menemui dia dan ngurus dia. Oke? Saya jemput dia di tengah-tengah kota Medan, saya bawa ke tempat kita. Berapa hari dia tinggal sama saya, dia nggak sholat Bang Ardi. Dia nggak sholat. Bahkan saya ajak dia untuk belajar, saya bilang, kau udah bisa baca Quran? Belum bisa. Oke, jadi nanti dia nggak pernah Islam Bang Faruk. Nah, makanya saya tanya, dulu siapa yang syahadatkan kau? Saya bilang. Kan gitu. Dia bilang kok nggak salah Bang Zuma di Komal Inspirasi, di Komal siapa kata dia. Iya. Sementara dia nggak pernah beri Abuya, Bang. Iya. Nah, terus gini, terakhir kali saya berkomunikasi sama dia, semua kesulitan dia ketika dia di Medan, bahkan ketika dia lepas dari saya,
Insya Allah saya yang tanggulangin Bang Ardi. Masya Oke. Allah. Nah, Iya. jadi ketika itu dia telepon saya, dia bilang kalau dia ditawarkan oleh orang tuanya kembali ke Nias supaya menikah sama perempuannya. Saya bilang, Bezi, Iya. kalau kau kembali ke Nias, ditawarkan orang tuamu seperti itu pancingan. Kau nanti jadi murtad, saya bilang. Dan kau laki-laki, kau harus berdiri dengan kakimu sendiri, saya bilang. Jangan kau balik ke sana. Terus dia tantang saya gini, memberikan saya tantangan. Oke bang, saya nggak balik ke sana. Lantas, seakan-akan bahasanya gini Bang Ardi. Apakah abang siap membiayai pernikahanku? Coba bang. Ya, Waduh. berarti minta duit dong. Waduh. Kesimpulannya. Iya, memang dia minta duit bang. Dari awal kenal saya aja ketika saya dapat perintah dari Ustadz Hanafi, duit yang dia minta sama saya. Saya bilang, loh kalau kayak gitu ampun, silakan aja kau pulang ke Nias, saya bilang. Silakan kau pulang ke sana, saya bilang. Duit dari mana bang, puluhan juta bang. Parah. Iya. Nah setelah itu saya udah lihat mulai ada kelainan dari diri dia, gitu loh. Udah mulai ada yang lain-lain, dia udah mulai menunjukkan karakter dia, jati diri dia, keoten-otenannya dia. Cuman tadi saya naik gini Bang Ardi, saya bukan berdasarkan kepercayaan tapi berdasarkan kemanusiaan. Saya yakin dan percaya, ya berdasarkan kemanusiaannya sedikit banyaknya mungkin ada jasaku yang diingat sama dia. Gak mungkin dia bersikap seperti itu ke aku gitu loh Bang Ardi, gitu loh. Bukan gara-gara agama, kalau dari awal saya udah gak apa lagi dia tentang keislaman dia. Saya yakin dia masih bisa menunjukkan kemanusiaannya dengan berterima kasih terhadap orang yang pernah berbuat baik kepada kita gitu loh. Ternyata saya digitukan sama dia juga. Dia tidak menunjukkan tanda terima kasihnya. Sementara dulu abang udah menganggap abangku begini begitu. Ya dia kerja tukang pangkas. Bahkan ketika dia cari kerja saja dia minta ongkosnya sama Bang Faruk. Ketika dia tinggal di tempat pangkas itu, dia telepon saya, dia punya hutang sama kawannya, uang makan dan juga uang kosnya. Dia minta Bang Faruk yang membayar. Kalau yang kayak gitu kita bantu. Ada rezeki insya Allah kita tolong, kita bantu. Tapi janganlah pula dia nikah kita biayai, yang enggak aja. Dia yang enak kita yang bayar. Ya, yang bikin kaget gini Bang Faruk. Tadi saya baru tahu tadi siang dia menaikkan siapa itu namanya, si CP penghujat. Loh, kok mu'alaf naikkan penghujat? Terus kata dia, saya mau belajar bang. Loh, kok malah jadi bodoh gini? Mana ada orang mu'alaf belajar sama penghujat? Ini kalau nggak orang bodoh nggak mungkin kayak gini. Ini pasti bodoh ini, saya bilang gitu Bang Faruk. Gitu loh. Jadi akhirnya tadi dia naik ke sini ya, sebelum saya naik ke sini Bang Ji, saya udah debat dulu sama dia. Udah debat dulu. Tadi Saya suruh nurunkan ya, ada Bangun juga kan. Terus akhirnya tadi tuh saya dikirimin ada sama 5 netizen Bang Ardi. Katanya Bang Ardi, ada video Bang Ardi juga dikirim ke saya. Bang Ardi ini udah selamat tinggal jangan dinaikkan di room muslim. Intinya gitulah Bang Ardi bilang gitu kan. Iya, Bang betul. Faruk pun dikirim videonya. Bang Faruk marah-marah tadi. Kau gini kan aku gitu. Ada aku videonya. Aku dikirimin sama netizen juga gitu tadi. Nah itulah yang aku kaget begitu. Maksudnya begini loh. Kalau teman-teman Kristen nggak punya duit, jangan pura-pura mualaf. Cobalah jual ginjalmu. Jual ginjalmu kan ada 2. Jual 1. Gitu loh. Itu saran yang bagus dari saya teman-teman Kristen ya. Saya ulang lagi, ini saran ya. Kalau Anda nggak punya duit, jangan pura-pura mualaf. Terus kemudian kalau mualaf dapat donasi dan lain sebagainya. Jangan teman-teman. Saran saya yang paling baik adalah datang ke rumah sakit, jual ginjal. Itu saran saya. Saya sakit hati kali loh Bang Faruk tadi dia menaikkan penghujat Bang Faruk. Ya, Tak bahas makanya gini yang saya bilang Bang ayat Ardi. 1 Nabi Muhammad menikahi Nabi Muhammad apa tadi itu yang dibahas itu Maria Kiptiah itu loh, Maria Al-Kiptiah itu tahu kan? Iya. Kan narasinya mengarah kepada penggiringan opini semua narasinya. Iya, betul. Penggiringan opini semua. Maka saya bilang gini Bang Ardi, silakan ketika kalian Kristen menolak Islam silakan. Tapi ketika kalian menolak Islam, jangan kalian lebih rendah daripada anjing. Tolong. Anjing aja tahu dia berbalas budi kepada orang yang pernah baik sama dia.
seekor anjing yang diberi makan sama tuannya tak pernah mau menggigit tuannya. Silakan kalau kamu kalau kamu menolak Islam gitu loh. Tapi jangan kamu beji, mentalmu itu lebih parah daripada anjing. Kau menggigit orang yang pernah baik sama kamu. Kan gitu. Silakan keluar kau dari Islam, upayakan dirimu tetap manusia. Jangan lebih parah daripada anjing. Karena ketika aku naik ke atas tadi memandang kau itu sebagai kemanusiaan. Gitu loh. Aku berharap kau bisa mandang aku dengan naluri kemanusiaanmu. Tapi kau nggak tunjukkan juga sikap itu. Berarti lebih parah kamu daripada anjing. Itu Bang Ardi. Iyalah, jadi udah terkonfirmasi Bang Faruk, dia sudah mengatakan tadi udah keluar dari Islam. Di sini ada saksinya Dinda Natali, Bang J, Ustadz Miftah dan juga Ibu Daneng ini ya, saksi ya teman-teman ya, betul ya? Betul. Dan dia sudah mengikrarkan diri sudah tidak Islam. Dia tadi sudah mengikrarkan diri sudah tidak Islam kok Bang Faruk. Kok dia? Itu juga dia. Sebenarnya info Ada dulu juga ada yang mengabarkan sih tentang kemalasan dia tentang ibadah itu dari awal-awal memang udah ada info seperti itu. Kalau berhubungan sama saya sendiri, ketika dulu kan nggak jauh beda mualafnya dengan saya dulu. Berapa tahun ya? Ada lebih setahun yang lalu lah. Itu memang kudu ngaji saya pertama kali kan memang Bu Daneng sebelum saya dilepas ya, karena saya kan sekarang ngaji offline juga. Nah itu si Novan ini, ayo kita belajar bareng dulu, ada yoga juga itu. Nggak mau aku, apanya itu. Jadi ini saya saksinya sendiri dan Bunda Neng sebagai gurunya ini yang ngajarin. Jadi Bunda Neng juga malas ngajarinya sebab dia sendiri nggak mau. Nanti aja lah aku telepon, nanti aja lah di ini. Tapi memang nggak pernah mau gitu loh. Memang begitu. Bener ya Bunda ya, kita nggak mengada-ngada. Memang dari awal memang kita udah nggak ini. Dan Bunda Neng sering menasihati itu dari awal. Dia yang ngatur waktunya dia. Dia yang ngatur memang. Ya. Memang sudah tidak niat sih ya. Kalau sudah tidak niat, niatnya jelek ya terbuka juga kejelekan dia sekarang. Yaitu Bunda, kita sudah 3 kali, yang terakhir itu tadi pagi itu kita sudah kasih masukan sama Bang Gian Santong juga sampai terakhir itu ngomongnya ya udah kayak gini, kamu maunya gimana? Maunya kamu belajarnya. Malah kita makanya sampai itu di YouTube sampai ngomong loh, kita ini bukan robot yang harus diatur-atur. Yang namanya guru mana ada harus menghormati murid, ada juga mengasihi murid yang harus menghormati guru. Kita ini bukan robot yang harus diatur-atur murid gitu loh, harus diatur-atur. Nah sampai seperti itu gitu loh. Ya udah ini, udah dikasih, yang jelas sudah 3 kali kok. Di komal saya sekali, di komalnya Akhi Landi, Akhi Alif sekali kemarin itu. Nah terus tadi pagi itu di komalnya Bang Jan Santang gitu ke saya itu. Ya dari awal kita sudah curiga, kok pertanyaannya seperti ini gitu. Yang pertama apa namanya tentang keraguan di Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang apa namanya baginda Nabi di itu surat At-Tahrim itu. Nah yang kalau yang semalam tentang kenabian baginda Nabi. Kalau semalam itu sampai saya sebutin semua Bunda, semua dalil sampai sebutin, ada lebih dari 10. Cek aja YouTube-nya, di YouTube-nya cek aja itu. Dia bahas itu juga sekarang. Lagi bahas itu dia. Oh iya. Oh lagi buka ya, biarin aja lah Bunda. Ya memang nggak gampang jadi seorang mu'alaf itu. Sekali lagi mu'alaf itu berat, sangat berat. Saya lakuin itu sendiri. Jimen juga, kebetulan saya dekat sekali dengan Jimen. Hampir tiap detik, tiap menit saya komunikasi dengan Jimen, karena sama-sama diusir dari rumah ya, dan juga udah nggak tinggal sama rumah. Bahkan kami meninggalkan semua apa yang kami punya, dan memang itu dari risiko. Dan kami nggak pernah ngemis-ngemis minta begitu sih. Jadi kami punya kaki, punya tangan, kami bekerja. Ciban kerja, saya juga kerja. Jadi memang, tapi memang ada oknum ya. Saya bilang oknum. Ada oknum memang biasanya ada yang mendanai juga, ada yang pura-pura juga, memang begitu. Tapi memang nggak ada sih orang Islam yang bisa memualafkan seseorang, saya rasa. Kalau tidak dari hati sendiri kan. Karena memang ya mau gimana mau dimualafkan orang, mau diislamkan orang Islam sendiri aja oknum ya, saya bilang ya. Oknum Islam sendiri banyak kok yang nggak sholat, nggak puasa. Apalagi ini yang biasanya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah seminggu sekali, makanan semua boleh, mati dijamin masuk surga, tiba-tiba mau masuk Islam harus bangun pagi-pagi, mandi, sholat, belum lagi apalah itu. Ya kalau nggak dari hati saya rasa ya nggak bisa. Kalau saya mencontoh ya kakak Natali ini,
Kakak Natali nggak pernah ada apa-apa. Saya sering nonton video Kak Natali di YouTube malah. Oh ternyata jadi mualaf itu harus begini, harus mengisi ini. Dan apa ya, lebih baiknya Kak Natali apa yang dia tahu ya dia sampaikan tanpa menjelekkan agama sebelumnya juga. Begitu sih kalau menurut saya. Dan Mantap. mengajak sih, lebih mengajak gitu. Tapi memang berat Bang Ardi. Dan ini saya terus terang ya, awal-awal saya menjadi Muslim masih keinget makan babi, masih keinget sholat juga saya paling cuman maghrib sama duhur gitu kan, karena memang belum bisa gitu, bahkan sampai beli buku sholat ini yang ngajari Budaneng juga gitu kan. Tapi itu pelan oh iya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun katanya kan gitu kan. Apalagi kan kalau sholat itu as-shalatu imaduddin, wah saya harus sholat nih gitu kan, wah saya harus ini. Jadi sholat itu harus dipaksakan kalau memang dari awalnya saja udah nggak ngerti gitu kan. Memang sih pemahaman seorang mu'alaf itu beda-beda. Jangan bandingkan saya, jangan bandingkan Jimen, jangan bandingkan juga Novan atau bukan Novan ya, atau mu'alaf-mu'alaf yang lain ketika belajar. Jangan bandingkan Bang Faruk juga. Karena pemahaman seseorang itu juga beda-beda, tergantung bagaimana dia mau niat atau enggaknya, dan jamnya juga beda-beda. Contoh saya sama Jimen, dia literasinya hebat, semuanya mantap, tapi mungkin Al-Qur'annya dia agak mungkin masih kurang selama 1 tahun ini, karena memang lingkungannya oten. Jadi jangan dibedakan. Lingkungan saya Muslim semua, jangan dibedakan gitu. Tapi memang berat gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Karena balasannya berat itu karena balasannya surga ya, bukan balasannya tahu tempe kan gitu. Dan itu pilihan dari kita sendiri. Kita mau istiqomah, karena memang istiqomah itu berat. Yang gampang ya istirahat, bukan istiqomah gitu. Kalau mau gampang ya istirahat aja, nggak usah istiqomah. Istiqomah itu berat. Masya Allah, betul-betul. Ya, jadi ini saran kepada teman-teman Kristen yang di bawah. Kalau teman-teman Kristen nggak siap, katakanlah mu'alaf ikut-ikutan, yang kan ikut-ikutan tuh dia mu'alaf, aku juga pengen mu'alaf. Wis, jangan. Saran saya malah jangan. Jangan gitu loh. Mu'alaf itu hanya bagi yang merasa hatinya terpanggil dalam sebuah kebenaran gitu loh. Itu mu'alaf itu. Di sini ada mu'alaf 3 loh ini. Ini Bang Faruk mu'alaf, Bang J mu'alaf, Dinda Natali mu'alaf, Ustadz Miftah bukan mu'alaf, Neng bukan mu'alaf juga, saya bukan mu'alaf juga. Jadi saya Islam dari lahir. Jadi ada 3 dari lahir, 3 mu'alaf di sini. Bayangkan coba, mereka semuanya penderitanya beda-beda, ujiannya beda-beda, Tapi Betul. itulah memang dinamika kehidupan ya kan. Itu dinamika kehidupan. Daripada nanti ketika di kuburan ditanya man rabbuka, hah? Apa? Jadi begini, jadi begitu, enggak? Jadi begini, jadi begitu. Nah, jadi begini, jadi begitu. Cepat gitu. Nah, itu Bang Ardi di bawah ada yang ini, ada yang tanya tuh. Dapat apa kau jadi mu'alaf? Dapat hidup kekal di surga. Nah. Betul, tuh. Ya. Betul itu. Jadi memang ujiannya mu'alaf ya, silakan Bunda. Ya. Ya, saya mau tanya balik, dapat apa kau nanti di akhirat jadi oten? Ya dapat diusir Yesus. Nyahlah kau daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan itu. Oh, jangan gitu dong. Di sorga kan ada perang naga, masa lupa sih? Oh iya sambil nyanyi-nyanyi. Pesendalnya jangan dilupakan. Oh iya pesendal juga. Udah duluan nakal masuk aja. Enggak, aku mau enggak. Iya lupa. Enggak, aku cuman mau bahas itu aja, perang sorga itu, perang naga di sorga itu melawan naga Perang lawan naga. naga lawan siapa itu? Malaikat. Nah, itu aja, itu bagus kayaknya tuh. Tiketnya berapa ya? Tiketnya berapa? Kalau di oten, Bang Ardi, kalau di oten pintu surga namanya apa ya? Waduh. Emang ada bingung juga aku jawabnya apa ya? Nah, itu dia. Kalau di Islam kan Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Tanya nih, Pak Ustadz Miftah. Saya nggak ikut-ikut. Oh iya. Ikut kok. Ini kunci nih. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Gitu. Oh, naik. Nah, Pak Ustadz Miftah itu. Ayo oten naik. Silakan kawan-kawan Kristen kalau Itu, mau Bo. naik. Masih dibahas, udah jelas pernyataan, udah ada pernyataan udah murtad, Bu. Kalau mau deh, kok masih dibahas saja?
teman yang lain. Lagian dia siapa sih juga nggak penting, pinter juga enggak. Iya, apa sih? Berkontribusi buat Debaters juga enggak, ya kan? Iya, Debaters makanya juga gitu. enggak. Nggak ada gunanya. Yang ada malah minta-minta terus sama Bang Faruk. Kasihan Bang Faruk ini. Tapi teman-teman saya kasih tahu ya, Bang Faruk ini memang keras di Komal teman-teman. Tapi kalau antum semua bertemu dengan beliau, hatinya itu sebenarnya selembut sutra loh teman-teman. Lembut tuh hatinya Bang Faruk itu. Jadi sayang loh beliau tuh. Buktinya apa? Banyak anak-anak yang dicukupi sama Bang Faruk loh itu di situ. Banyak sekali loh itu teman-teman. Bayangkan coba. Jadi Bang, kalau jangan dimanfaatkan gitu loh. Teman-teman Oten juga yang baru mualaf, misal mualaf terus jangan manfaatkan Bang Faruk karena kebaikan beliau. Jangan dong. Jangan dong. Jadi Bang Faruk memang terlalu baik orangnya, positive thinkingnya luar biasa. Gitu loh. Makanya banyak yang suka sama Bang Faruk. Kenapa nggak banyak suka sama kau Ardiansa? Iyalah, saya orangnya nyerocos kayak gini. Gimana banyak yang suka? Istri saya aja yang suka sama saya. Lah gimana mau ngucapin suka? Masa kita orang diskusi? Gini Kang Ustad, gimana mau ngucapin suka belum ngucapin udah di mute gimana? Iya juga ya. Iya juga. Aku tukang nge-mute-nya aku. Ya jadi teman-teman Kristen kalau diskusi, misal kalau nggak nyerocos, saya juga nggak mungkin ngemit kan, Bang J. Tapi kalau diskusinya Betul, nyerocos kayak tadi itu, ya kita mute lah kayak Ya, tadi itu. ngapain gitu. Iya, jadi berisik gitu loh. Oke, ada tamu ya kita. Ini maaf, ini pasien saya tapi dia salah bisa. Iya. Masya Allah, syukron Bunda. Ya, selamat Masya Allah, syukur, sore Bunda. semuanya. Iya, selamat sore. Iya. Iya, selamat sore abangku. Kenapa kalau si ini naik, aku pengen ketawa wah gitu. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa. Abang jalan. Boleh diskusi. Waalaikumsalam Abang Mitra. Udah pulang dari Jepang Abang Mitra juga seorang mualaf. Izin ya. Abang mau diskusi Bang Iya, Ardi dan saya Bang mau- Ardi boleh? Iya, saya mau Jangan, diskusi. saya nggak berani, saya takut. Iya, tetapi tadi saya Oh, takut. menonton, tadi ada yang mualaf Iya. tetapi murtad. Lagi katanya Iya. ya. Jadi Iya. dengar-dengar tadi itu masalah uang 60 juta. Bang, open cam dulu biar Siapa bilang gitu? Boleh juga Open cam dong dulu. kalau begitu. Gimana ceritanya sih? Coba apa itu yang 60 juta gimana sih? Enggak, kita bukan komal gibah Bang. Ini bukan ini. Diskusi, enggak. diskusi aja bro. Diskusi Bang. Ini bukan komal Bang gibah. Ini Mitra, komal diskusi Bang. barakallahu fikum, abangku Mitra Lintas, jazakallahu khair. Iya. Lanjut. Dibagi-bagi dong ya. Ayo, silakan, Bang. Langsung diskusi aja, Bang. Aduh. Ini Abang mau diskusi atau enggak? Ini bukan komal gibah Bang. Bukan komal gibah ini. Iya. Ayo. Aku heran lihat Oten-Oten tuh Diskusi, kenapa ini sih kalau- kalian semiskin itu kah Oten-Oten? Kalian jangan kayak orang susah lah. Apa sih? Sampai bela-belain pura-pura Siapa mualaf juga? demi uang. Ini sekarang Siapa juga juga minta-minta nggak mau? kebagian. Aduh, memang kenapa gitu Siapa ya? juga nggak mau uang Kenapa kalau kok miskin dikasih? kali memang Oten-Oten ini? Bikin malu aja. Udah tahu negara kita negara uang lagi ini. Aduh. Ah, kan? Apa ini Diberi orang? penjelasan kepada kita lah supaya kita juga bisa berwawasan begitu. Bang mohon maaf, ini komal diskusi Bang, bukan komal untuk gibah gitu ya. Ini komal diskusi. Silakan diskusi aja kita baik-baik ya. Ya, oke. Karena mungkin Ya, karena tidak ada penjelasan, mungkin ya saya sih nanya itu aja karena saya tadi baru nonton itu, baru selesai begitu. Nonton dari bawah begitu kan, alasan 60 juta. Kan begitu. Jadi gimana caranya supaya gimana lah? Abang mau diskusi atau enggak Bang? Hah? Gimana? Abang mau diskusi atau enggak? Diskusi. Abang mau Iya, diskusi atau diskusi itu tidak? aja. Maksudnya mau nanya bagaimana? Baik, silakan. Kan Kalau mau begitu. diskusi, saya punya tema Oten bantah Yesus. Ini kira abang setuju atau enggak nih? Atau mau abang mau nanya atau mau ditanya boleh juga silakan. Iya, sebelum Biasanya kita ke situ abang baik dulu kok. masalah 60 juta dulu lah. Gimana? Itu bukan urusan abang dan saya juga tidak mau mengurusin itu Ya udah saya lagi. jelasin gini. Ya. Jadi ternyata Oten itu kere-kere gitu. Sampai dari Udah. gitu. Nah, udah. Pura-pura mualaf. Udah. Umi 69 barakallahu fikum. Umi, makasih Uji Umi. Iya. Iya jujur saya kalau dikasih 60 juta saya juga mau ini. Tetapi kalau nggak dikasih ya gimana 60 lagi? juta.
Iya. Juca. Gak ada bang, nggak mau 60 juta itu nggak 60 juta apanya itu 60 juta. Oten jalan. Kamu katanya kan Kristen, pengikut Yesus. Udahlah, Yesus dulu pernah punya usaha jadi tukang kayu. Mendingan kok ikutan aja jadi usaha tukang kayu gitu loh. Gak usah ngemis-ngemis gitu. Jangan gitulah, bagi-bagi lah. Kita bagi-bagi. Ini lah. bela-bela kerja keras. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya, jalan lurus. Itu mental Oten begitu, pura-pura mualaf, ternyata mau nipu. Mental Oten. Lanjut. Ya gimana lagi kalau nggak dapat 60 juta ya gimana lagi lah. Kan lari dari kenyataan kan begitu. Ini nggak bisa diskusi memang ya. Begini ya. Nggak bisa, nggak bisa diskusi. Aku boleh jelaskan sebentar, boleh? Boleh Bang J? Iya silakan. Oke. Silakan. Oke, nggak apa-apa. begini cara menjelaskannya. Lanjut Bang J. Kampret kan. Luar biasa penjelasannya. Luar biasa. Bagus banget penjelasannya, tepuk tangan dulu lah. Ya, makasih ya. Iya, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Bagus. Dapat diterima, penjelasannya sangat baik dan bisa diterima. Alhamdulillah. Iya. Benar-benar luar biasa memang Bang Ardi ini. Tadi dia minta 60 juta ya. Kata dia kalau ada 60 juta dia mau mualaf katanya ya. Betul. Lebih mahal harga Suruh ke sini ke pasar dia depanku. ya. Mau ditempelin Nggak, itu gini, mukanya, Bunda. suruh ke sini. Bukan Bunda, lebih mahal harga dia dari Yesus. Yesus saja dijual 30 keping perak kok. Namanya 60 juta. Baru bisa aja Bang Faruk. Iya juga ya. Iya. Kurang ajar memang dia. Barakallah. Saya pikir itu kalau dia murtad kita yang rugi. Nggak ada kami untung. Yang mau celaka itu itu dia. ya kau lah. Kau celaka saudara, nggak ada urusan kami. Kau bersyahadat, ya kau yang beruntung. Kau murtad, ya itu Allah nggak rugi, kami pun nggak rugi. Bunda Umi. Syukran Bunda Umi. Insyaallah. Allah fi rizkihim Umi, semoga Masya Allah, Bunda Umi, Masya Allah. Masa Bunda Umi masuk surga sendirian sih? Ajak-ajak kita dong. teman-teman doakan suami Bunda Umi selalu sehat ya. Amin ya Allah. Bunda Umi, terima kasih banyak sudah memberikan support berupa tap layar dan juga gift yang bagi kami. Alhamdulillah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Amin. Mitra Sukron. Tapi bedanya kami nggak ngemis ya. Kami nggak ngemis 60 juta. Beda dong. Enggak, beda. Enggak, beda. Beda lah, enggak ada. Inilah yang dinamakan rizki min haitsu la yahtasib ya Bang Adi. Rizki yang tiada disangka-sangka dengan Betul. Dari mana? Dari hamba Allah yang selalu memberikan berbagi. Jumat berkah. Masya Allah, berkat Jumat. Dari Singapura, barakallahu fi rizkihim. Amin, amin rabbal alamin. Dia pikir dia murtad itu kita yang rugi, minta-minta lagi. Aduh, nenekmu kiper lah. Bun, di bawah ada fansnya Bunda lagi loh. Mana? Iya, tadi pas Bunda turun. Bunda Aku tanya ya. Kawan-kawan di bawah ada 500 lebih mata memandang. Ada kan yang jadi fansnya Bunda Rahma? Kalau ada tulis ada ya. Nah, pasti dia langsung terharu. Hari Jumat loh ini kawan-kawan. Gimana mereka nggak ngefans ya? Aku diskusi, santun, lemah lembut, bersahaja. Bang Faruk. Bunda Rahma. Tadi itu ini Bunda Rahma itu kaget. Aku ngefans sama Bunda Rahma. Duh, aku. Aku ngefans sama Bunda Rahma. Aku tanya di bawah. Oh iya, aku pun ngefans kalau di atas. Yang ditanya kan di bawah loh. Tuh enak suara nyanyinya katanya Bunda Rahma. Paling sedih itu kalau aku ngomong disuruh diam Bunda, diam. Ya Allah, sakitnya hati. Iya sih. Tapi Bunda, kalau saya nggak ngefans, yang ngefans itu kalau lagi ngomong pir. Makasih Umi. Oh iya. Pir. Syukron jasa khairan. Kadang mereka gini loh, udah Bunda diam aja, biarin yang lain. Ya Allah, kejam kali. Oh iya.
Mereka tuh iseng bun, suka lihat Bunda Rahma. Luapkan Bunda, luapkan di sini, di komalku luapkan Bunda, luapkan di sini. Bunda Rahma ada bahasa Italinya loh, ada bahasa Italinya. Aku lupa kayak mana Bunda? Bahasa Italinya Bunda. Kayak mana? Mau dengar aku? Lupa aku. Apa? Kayak mana Bunda Rahma bilangnya? Bukan. Yang mana? Belakangnya itu. Yang gimana ya, lupa pula aku lah. Kayak mana ya? Di belakangnya pakai kayak seperti bahasa Itali dibikin Bunda. Gimana? Baca bahasa Spanyol. Coba Bunda. Bun, ayo Bun. Mama bukan itu. Mama pir kapir. Ben. Ben. Mama Jadi di antara apologet Islam itu perempuan aku yang paling lembut, bersahaja. Paling lembut, ramah lingkungan ya Bunda ya. Wow, paling lembut. Wow. ini kayaknya Oten pada takut di atas sehingga semua. Masya Allah, terima kasih ya. Takut. Itu Bunda, Jangan lupa kirim-kirim jeruk ya. Saya ngefans Bunda Rahma kalau lagi diam. Tuh, Bunda ada yang ngefans tuh. Situ ada tulisannya di bawah itu. Itu saya baca tuh. Siapa namanya? Adi jahat Baru kali. ingat aku Bunda Rahma baru ingat aku Kampreto. LSNL42. Oh, Kampreto. Jangan gue. Ntar di mute kau, dibisukan kau. Yang awal mula-mula itu pada mulanya Firman ya, Bang Handi itu kan suka diam dulu Bun. Memang aku bilang Bang Handi biangkero ini. Bilangnya dia Bang Handi ini biangkero gara-gara dia suka bilang diam dulu Bunda. Banyak netizen ngomong gitu. Banyak yang Ya itu Tapi nggak apa-apa, teman-teman. menjadi ciri khas Bunda Rahma. Jadi kalau teman-teman ingat diam dulu Bun siapa? Pasti Bunda Rahma gitu. Ingatnya gitu. Iya Jadi ingatnya itu- gitu memang Iya, sakit jadi- hati sih, tapi ya saya ini kan orang sabar. sakit hati. Saya ini kan orang sabar, tengoklah saya tuh sabar. Bunda, Kadang saya nggak ngomong sampai rungkat. jangan kan nggak ngomong Bunda Rahma ya. Lagi nggak di Komal, itu pun netizen komen Bunda Rahma diam. Padahal Bunda Rahma nggak ada loh di atas. Saking sabarnya aku, Mbak Natali, kadang nggak ngomong aku sampai rungkat tuh kau malah. Itu kau bisa. Tadi aja di Komal waktu ada Bang Ardi tadi, ketika Bunda Rahma ngomong rungkat Komal. Iya loh. Jangan lagi itu, memang sudah ajalnya. Gimana? Bunda Rahma ada yang Bercanda lah aku Bu. ada yang semalam Bang Jay, ada yang semalam ketika kita semua diem ya, kita semua diem, hostnya diem, Bang Zuma diem, aku diem, semua diem. Yang ngomong Bunda Rahma doang. Udahlah ngomong Bunda Rahma lama, terus Bunda Rahma bilang gini, ini kemana kok pada diem semua? Lu kan Bunda Rahma yang ngomong, kenapa kalian hilang? Ngomonglah dulu. Maksud saya itu ikut nimbrung, pada diem. Tapi Nggak ada yang berani Bun. Tapi ini Bun keseruan aja ya Bun. Bunda tetap nomor 1 karena Bunda senior. Terus Bunda itu paling. jangan terlalu memuji lah begitu. Benar. Habis ini dijatuhin Bun. Udah gitu dijatuhin Bunda kalau udah disuruh diamlah. Iya loh, di antara ini semua kan saya yang paling tua. Saya kan udah 70 lebih ya. Muda Bun. Mana ada 70 lebih, ngarang aja. Mana ada. Yang lain ini paling 40, 30. Saya ini Mana ada 70 70-an, lebih. nggak karuan Bunda ini, nggak mungkin lah. Belum. Nah, saya ini paling tua loh. Dikit hari lagi kalau aku Bukan diskusi kayak 70. nenek-nenek udah. Kau kemana Oten? Tengoklah. Pertama diam. Cantik weh Bunda. Ayo naikkan teman-teman Kristen. Kita naikkan ya. Nggak ada yang berani Bun di atas formasinya kayak gini Bun. Mana yang berani? Tapi ini yang mau naik fansnya Bunda Rahma semua ini. Coba aku naikkan. Naikkan Jay. Tuh kami penggemar Bunda tuh. Jangan cuma kata-kata lah, buktikan. Apa kayak kirim? Iya.
langsung aura mama-mamanya otomatis keluar ya. Ini Kak Susi fansnya Bunda Rama kah Kak Susi? Mbak Susi, assalamualaikum. Jangan-jangan ini pemilik penerbangan Susi Air, bukan? Ya, itu kan ada yang bilang di bawah, aku katanya cantik dan baik hati. Terima kasih, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Tapi bohong, ada nggak? Oh enggak, bener berarti ya. Nah itu dikasih tuh Bun, dikasih bunga-bunga kematian tuh. Astagfirullahaladzim, Bang Jai. Belum mau meninggal Bercanda lah kan tadi. yes. Genapkanlah 1000 Bunda Rama. Dapat Terima semuanya. kasih saudaraku, saudariku yang sudah kirim bunga ya, Masya Allah ya. Mbak Susi, silakan. Bunda Rahma ada yang tanya di bawah Bunda. Apa? Apa? Tapi bohong. Dia tanya begini, Bunda berapa menit lagi diem gitu. Ih, parah memang Bang Ardi. Parah teman-teman di bawah ini. Teman-teman di bawah parah ini, aduh kacau. Itu anaknya bilang, oh papa ini kenapa nyuruh diam Bunda? Loh, kok aku? Bunda Rama the best. Waduh, pada Bunda nyanyi Aisyah katanya tuh cepet sama Umi, nanti digenapin 1000 loh Bun. Ayo kirim Bun. paus dong, muji-muji doang. Oke, pencet ya. Bunda, Ya. Bunda itu ada yang request Umi katanya lagu Aisyah, ayo Bun. Suaraku ini lagi serak-serak becek. Gimana? Suaranya mau becek lah, nggak apa-apa yo. Ayo Bun. Doain ya, Jimen lagi sakit, nggak enak badan dia, lagi ke klinik. Telepon barusan. Oh, safakillah. Bunda ada yang minta ini. Didoakan Ustaz minta. Ayo, Ustadz. Ya Ustaz. Habis ini Bunda Rahma nyanyi ya, ada lagu Aisyah katanya, Bunda Rahma. Bunda Rahma, anakku Iya. pesen cicak-cicak di dinding Bunda. Anakku pesen cicak. Oh iya saudara, gitu. iya kita bercanda. Ini nggak jadi Ya, doain mau ini, nggak jadi doain cicak-cicak Bang di Jimen dinding dulu. ya, mau ya. Nah, tuh ya, mau Bunda Rahma gitu katanya. Ayo Ustadz, doain saudara kita. Itu jadi gini ya teman-teman, jangan sampai kecapean. Oh, ini drop itu daya tahan tubuh drop. Nah itu mudah sakit kalau kecapean. Lempar paus dulu Bun, baru nyanyi. Betul, setuju. Lah, ayo. Genapin dulu lah penggenapan. Kalau nggak ada paus ikan teri aja, ikan teri. Anaknya. Ya Bang Jai, saya izin turun dulu Bang Jai ya. Bang Ardi, Bunda Rama, Bunda Natali, Bunda Neng Iya, sama Ustadz Mifa. Iya Bang Faruk. Oke, makasih Bang Jai ya buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Abang Faruk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim lewat dana nyanyi dulu. Nah itu siapa nih? Bunda Neng mau menyanyi Rejos. Jerejos. Wah, bohong Nggak. dia, bohong. Dia penghujat dia. Bang Ardiansa, Kak Natali mau nyanyi nih. Enggak. Ayo Natali.